Assalamualaikum. Dalam wisata Ramadan kali ini kita sekeluarga berkesempatan mengunjungi makam Bung Karno di Blitar. Saksikan perjalanan kami selama di Blitar dan jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe. Sekarang kita berada di makam Bung Karno. Inilah perpustakaan Bung Karno. Kelahiran Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 Juni tahun 1901. Dia lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Raden Sukemi adalah bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sedangkan ibunya orang Bali berkasta Brahmana, karena merupakan keponakan Raja Singaraja yang terakhir. Dalam buku Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno, 2018 karya Aji Nugroho, dijelaskan Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Namun karena sering sakit di usia 5 tahun, namanya diganti menjadi Soekarno. Orang Jawa punya kepercayaan bahwa anak yang menyandang nama terlalu berat akan sering sakit. Nama Soekarno berasal dari nama Panglima Perang di dalam kisah pewayangan, yaitu karena yang diucapkan menjadi Karno. Awalan, Su, memiliki arti, baik. Meski keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno tidak bergelimang harta, apalagi saat itu penjajah Belanda masih berkuasa. Namun dia masih bisa bersekolah di sekolah Belanda HIS pada tahun 1908. Dia lalu berpindah ke Ropise Lagere School ELS, yang berada di Mojokerto. Ia menamatkan pendidikan sekolah dasarnya pada tahun 1919. Selanjutnya, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Ogere Burger School, di Surabaya atas bantuan teman ayahnya, yaitu Hos Cokroaminoto. Cokroaminoto juga memberikan tempat tinggal untuk Soekarno. Bersama Cokroaminoto, Soekarno mendapatkan ilmu yang luas dan sering bertemu tokoh-tokoh perjuangan, seperti Agus Salim, Abdul Muiz, Alimin, dan lain-lain. Soekarno pun mulai aktif dalam kegiatan perjuangan, seperti Trikoro Darmo yang kemudian namanya menjadi Jong Java. Soekarno mulai mendirikan organisasi bernama Algemene Studi Club di Bandung hingga menjadi besar dan berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Meraih kemerdekaan setelah aktif dalam pergerakan perjuangan, Soekarno kemudian terus diawasi Belanda hingga berkali-kali diasingkan. Dilansir dari buku The Uncensored of Bung Karno, Misteri Kehidupan Sang Presiden, 2016, oleh Abraham Panumbangan. Salah satu penyebab Bung Karno ditangkap adalah saat berpidato di Yogyakarta dengan lantang menyebut Belanda imperialis. Pada tanggal 29 Desember tahun 1929, Soekarno dipenjara di Sukamiskin. Di sana, dia menulis sebuah pledoi yang dikenal sebagai Indonesia Menggugat. Dia dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Setelah itu, dia beberapa kali diasingkan, seperti ke Flores dan Bengkulu. Masa pengasingan justru membuat dirinya semakin kuat dalam melawan Belanda. Dia membuat rencana-rencana dan gagasan untuk menuju kemerdekaan. Ketika masa pendudukan Jepang, Soekarno dibebaskan pada tahun 1942. Jepang pun memanfaatkan Soekarno dan sejumlah tokoh untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia. Setelah melalui berbagai perundingan, Jepang dan para tokoh Indonesia sepakat membahas kemerdekaan melalui sidang BPUPKI dan PPKI. Rupanya tokoh muda tidak begitu senang dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Mereka menginginkan Indonesia merdeka bukan dari pemberian. Dilansir dari situs setnek.go.id, tanggal 15 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 22, terjadi perdebatan antara Soekarno dan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hairul Saleh meyakinkan Soekarno bahwa ribuan pasukan bersenjata siap mengusir tentara Jepang untuk melakukan revolusi. Bung Karno menolak karena khawatir terjadi pertumpahan darah yang bakal menghilangkan banyak nyawa. Selain itu, Bung Karno merasa kemampuan tentara Indonesia tidak cukup kuat melawan Jepang. Akhirnya pada dini hari, tanggal 16 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda Kerengas Dengklok. Bung Karno pun didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sempat terjadi perdebatan. Akhirnya Bung Karno memilih untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mereka lalu kembali ke Jakarta.
yakni ke rumah Laksamana Maeda yang berani menjamin keselamatan para tokoh. Malam itu juga, mereka menyusun naskah proklamasi. Istri Soekarno turut menjahit bendera merah putih. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bung Hatta sudah berpesan kepada para pemuda yang bekerja di pers dan kantor-kantor berita untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Akhir hayat. Setelah 20 tahun memimpin Indonesia, Soekarno lengser dari bangku kepresidenan yakni setelah peristiwa G30 SPKI 1965. Situasi pun tak menentu di segala bidang, termasuk pula kesehatan Soekarno yang terus memburuk. Dilansir dari laman Kemdikbud, Soekarno hanya memiliki satu ginjal yang sehat, sedangkan satunya sudah membatu. Setiap hari, Bung Karno harus minum madu Arab dan 10 vitamin setiap pagi. Di akhir hayatnya, Bung Karno harus menjalani hari-hari di Wisma Yaso. Sempat bertahan 5 tahun, Soekarno akhirnya wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Soekarno sempat dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan hingga mengembuskan napas terakhir. Bung Karno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Semoga dengan membaca kisah sang proklamator ini dapat semakin mempertebal jiwa patriotisme dalam diri kita semua.